Shalom saudara-saudari dan para sahabat nadi, sahabat nutrisi rohani dan edukasi yang terberkati. Carilah jodoh Katolik. Saya katakan ini dan saya hendak bahas ini bukan karena saya buka biro jodoh dan juga saya tidak punya bakat menjadi mak comblang. Tetapi saya punya 3 alasan yang kuat mengapa saya merekomendasikan khususnya kaum muda Katolik, orang-orang muda Katolik, OMK, untuk mencari jodoh orang Katolik. Pertama, Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan 2 orang yang dibaptis menjadi sakramen. Ingat, perkawinan 2 orang baptis adalah perkawinan sakramental. Itu yang pertama. Jadi, kalau sama-sama orang Katolik, tentu dua-duanya sudah dibaptis atau diterima resmi ke dalam Gereja Katolik, sehingga ia mengalami persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Maka, kalau Anda menikah dengan orang Katolik, perkawinan Anda adalah perkawinan sakramental. Yang kedua, kalau Anda seorang gadis Katolik atau seorang cowok Katolik, hendak menikah dengan calon pasangan yang tidak dibaptis, rencana perkawinan Anda menemukan halangan. Apa itu halangannya? Ya tadi, halangan beda agama. Anda Katolik, pasangan Anda bukan orang Katolik yang tidak dibaptis dalam satu gereja atau komunitas lain. Sehingga ini menimbulkan halangan untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Nah, kalau ada halangan, Anda tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Supaya dapat melangsungkan perkawinan secara sah, Anda harus mengurus dispensasi. Bayangkan saudara-saudari sudah mempersiapkan diri macam-macam, segala macam kostumnya, resepsinya, menyebarkan undangan, dan segala macam harus diorganisir. Sekarang masih mengurus lagi dispensasi supaya dapat menikah secara sah. Dan dispensasi ini tidak begitu saja diurus. Ada prosedur, ada persyaratannya. Dan kepada siapa harus berkonsultasi. Yang jelas, ingat pastor paroki. Temui mereka dan konsultasi. Mohon arahan dan apa persyaratan untuk memohon dispensasi supaya dapat menikah secara sah. Karena perkawinan Anda terkena halangan nikah beda agama atau biasa disebut disparitas kultus. Alasan yang ketiga, kalau Anda seorang gadis Katolik atau seorang cowok Katolik mau menikah dengan calon pasangan dari gereja lain, ya dibaptis, tapi tidak dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik. Karena itu, kalau Anda menikah dengan calon pasangan dari gereja lain, perkawinan Anda ini dilarang oleh gereja. Untuk menikah, Anda membutuhkan izin supaya dapat melangsungkan perkawinan secara sah dan licik. Seperti mengurus dispensasi dari halangan nikah beda agama, demikian juga dibutuhkan proses, ada prosedur yang harus Anda lalui untuk mendapatkan izin dari otoritas berwenang dalam Gereja Katolik. Ribet kan? Kalau mau simple, saya rekomen teman-teman muda, khususnya yang sudah menyiapkan diri untuk memasuki jenjang hidup perkawinan, membangun rumah tangga, carilah pasangan, carilah jodoh yang Katolik. Tapi mungkin ada yang bertanya, Pastor, susah dapat jodoh Katolik. Saya punya 2 saran untuk saudara-saudari, teman-teman, sahabat muda semua. Pertama, aktiflah, terlibatlah, berpartisipasilah dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, ya, atau di rukun kalau di Makassar sebut, di wilayah, di stasi, dan terutama di paroki-paroki di mana Anda berdomisili. Terlibatlah dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Selain itu, bisa juga terlibat dalam komunitas-komunitas kategorial. Ada kelompok OMK, THS, THM, ada kelompok karismatik, ada kelompok misalkan yang minat baca kitab suci, ada yang devosi dan seterusnya. Masukilah
salah satu atau dua atau tiga komunitas kategorial ini. Anda pasti akan berjumpa dengan orang-orang Katolik, terutama orang muda. Nah, kalau tidak pernah berjumpa, bagaimana bisa mengenal mereka? Maka pepatah klasik mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak mungkin dapat jodoh Katolik, kenal saja tidak, apalagi sayang. Nah, kalau mau memperluas lagi pergaulan saudara-saudari dengan teman-teman yang Katolik, ikutlah dalam grup. Sekarang banyak grup WhatsApp. Entah itu OMK Katolik, misalkan ini punya kegiatan camping rohani Katolik, ikutilah grup-grup ini di Facebook atau di IG, ikut di Instagram grup, supaya semakin banyak koneksi dengan teman-teman yang Katolik. Yakin semakin banyak bertemu dengan mereka, mengenal mereka, saya yakin pepatah Jawa mengatakan tresno mergo kulino. Maka ini dua saran saya. Maka manfaatkanlah, bangun relasi dan komunikasi, kesempatan untuk berjumpa dengan saudara-saudari melalui dua dunia. Dunia nyata, tadi dengan kegiatan-kegiatan gerejawi, dan juga dunia maya. Sehingga dua dunia ini mengantar saudara-saudari untuk menemukan jodoh yang Katolik. Sukses, selamat mencoba.